Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ecumen bonum rs lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang kami hormati dan kolega berpikir kami dari tim pro, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim Abdul Haris Nasution. Saya Aulia Fitri selaku pembicara pertama, dan kedua rekan kami Khairul Amri selaku pembicara kedua, dan Apan Muhammad selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang kami hormati, izinkan kami membuka argumentasi kami bahwa kami tidak setuju dengan mosi legal standing bagi warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dewan juri yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa legal standing adalah satu konsep atau keadaan di mana seseorang atau suatu pihak mempunyai hak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan di muka pengadilan. Dewan juri yang kami hormati, disebutkan pula oleh Harjono dalam bukunya Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, dijelaskan bahwa legal standing adalah satu keadaan di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian perselisihan, sengketa, dan juga perkaranya di depan Mahkamah Konstitusi. Dewan juri yang kami hormati, kemudian disebutkan pada Black's Law Dictionary, legal standing sebagai a party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right. Dengan demikian, legal standing adalah satu penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subjek hukum yang telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan atas nama kepentingan mereka. Dan juga disebutkan menurut istilah legal standing dikenal dengan ius standi atau hak gugat yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan gugatan atau permohonan sesuai dengan kepentingan. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan pengertian legal standing bisa kita simpulkan bahwa legal standing adalah satu penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subjek hukum yang memenuhi syarat untuk menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dewan juri yang kami hormati, merujuk pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan beberapa kriteria terhadap subjek hukum legal standing, yaitu yang pertama perorangan yang merupakan warga negara, yang kedua kesatuan masyarakat hukum adat, yang ketiga badan hukum publik atau privat, dan yang keempat lembaga negara. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka warga negara asing tidak memenuhi syarat untuk melakukan legal standing sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 tepatnya huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, kami secara tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi legal standing bagi warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absolution and via expositor non indigent, sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kolega kami dari tim pro, saya selaku pembicara kedua melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama. Kami dari tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Legal standing bagi warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana dijelaskan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni perseorangan berkewarganegaraan Indonesia. Secara tegas pula di dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama. Dewan juri yang terhormat, dalam hal pengujian undang-undang sebagaimana dijelaskan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka pemohon haruslah warga negara Indonesia. Dewan juri yang terhormat, dalam praktiknya pernah terjadi permohonan pengujian undang-undang oleh 3
warga negara asing sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/3/PU/5/2007 tentang pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika terhadap Undang-Undang Dasar. Dewan Juri yang terhormat, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima. Dewan Juri yang terhormat, terhadap putusan ini terdapat dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon berkeluarga negara asing, yaitu Hakim Konstitusi Haika Marzuki, Ahmad Rosadi, dan Harjono. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama, tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja tidak cukup menjadi dasar. Dengan berpedoman pada adagium point the inter point the action, yakni apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Dewan Juri yang terhormat, adapun definisi legal standing atau kedudukan hukum, salah satunya mengacu pada pendapat Harjono, yakni sebagai berikut. Legal standing adalah keadaan di mana seorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa maupun perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini pemohon yang tidak memenuhi syarat legal standing yang dimaksud, Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar putusan tidak dapat diterima. Dewan Juri yang terhormat, kedudukan hukum atau legal standing tersebut mencakup syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang dan syarat material, yakni kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana pengaturan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pengaturan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dipertegas dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman berencana pengujian undang-undang sebagaimana pasal 3 dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, menurut Jimli As-Siddiqi menyebutkan setidaknya terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ketiga pihak atau subjek hukum di atas, yang pertama perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat dan badan hukum politik. Demikianlah argumentasi dari pembicara kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuis juri subjek Dribi Quid Ediking Quid, seorang penggugat harus tunduk pada hukum yang berlaku di tempat yang mengajukan gugatan. Dewan Juri yang terhormat dan kolega kami dari tim Pro, saya selaku pembicara ketiga akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama dan kedua, bahwasanya kami dari tim kontra secara tegas tidak setuju dengan mosi legal standing bagi warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang kami hormati dan kolega kami dari tim Pro, perlu kita ketahui berdasarkan sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan sistem hukum civil law yang berdasarkan perundang-undangan, yang mana menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dewan Juri yang kami hormati dan kolega kami dari tim Pro, bahwasanya warga negara asing tidaklah memiliki hak untuk mengajukan suatu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dikarenakan warga negara asing tidak memenuhi syarat yang ada dalam pasal 51 ayat 1 dan ditegaskan pada pasal tersebut, yaitu pemohon adalah pihak yang menganggap hak kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan harus memenuhi syarat apabila mengajukan suatu perundang-undangan yang telah dijabarkan pada pasal 3 mengenai syarat-syarat dalam pengujian undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Badan Hukum Publik
publik atau privat, dan juga lembaga-lembaga yang ada dalam Indonesia, anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan kewenangan konstitusi pemohon yang dirugikan oleh undang-undang yang telah ditetapkan dan hanya ditetapkan pada warga negara Indonesia saja, seperti halnya pembukaan kasus yang disampaikan oleh pembicara kedua mengenai kasus narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang menyebarkan narkotika dengan skala yang besar. Jadi oknum warga negara asing ingin mengajukan atas peringanan hukuman mati yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tentunya Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak pengujian undang-undang tersebut dikarenakan apabila diringankannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu akan membuat suatu kelonggaran dalam tindakan pidana ini, dan juga akan menimbulkan kesewenang-wenangan bagi si pelaku pengedar untuk pengoperasiannya dalam penyebaran barang haram ini. Dan tentunya Mahkamah Konstitusi menolak pengujian ini dikarenakan warga negara asing tidaklah memiliki hak dan juga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pada pasal 51 yang dijabarkan pada pasal 3 yang saya sebutkan barusan. Undang-undang tindak pidana narkotika yang dimohonkan pengujian itu berpaut dengan hak untuk hidup, right to life, bagi setiap manusia. Menurut M. Laika Marzuki, hak untuk hidup, right to life, adalah basic right, yaitu hak dasar manusia yang merupakan inherent dignity, martabat yang melekat dalam diri setiap manusia karena dia adalah manusia. Tidak dimungkinkannya warga negara asing mempersoalkan Undang-Undang Republik Indonesia tidak berarti warga negara tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law in case, proses hukum yang wajar dalam kasus-kasus. Dalam hal tertentu tidak pidana mati, di mana pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum legal remedies berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Hukum yang ada di Indonesia dapat dikaitkan dengan kaidah fikih al-adab muhakkamah, yaitu sesuatu yang terjadi secara berulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Jadi Mahkamah Konstitusi membuat suatu gagasan hukum atau suatu undang-undang sesuai dengan kemaslahatan bersama yang mencakup akal sehat yang dapat diterima oleh masyarakat awam dan tidak berdampak merugikan terhadap masyarakat tersebut. Sebelum membuat suatu hukum, Mahkamah Konstitusi dengan baik mengamati dan meneliti permasalahan yang ada di dalam masyarakat tersebut dan membuat suatu solusi untuk meringankan dan mencari suatu solusi dari permasalahan tersebut, yakni membuat penetapan perundang-undangan. Demikian dari argumentasi dari tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, telah sampailah kita di akhir sesi perdebatan kali ini. Dewan juri yang kami hormati, sebagaimana argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga, bahwasanya warga negara asing tidak memenuhi syarat untuk melakukan legal standing di muka pengadilan. Sesuai dengan kaidah fikih yang disebutkan oleh pembicara ketiga, al-adatul muhakkamah, bahwasanya adat atau kebiasaan bisa menjadi hukum, maka masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan ketentuan hukum yang sudah diatur oleh undang-undang mengenai pengajuan permohonan legal standing harus dilakukan oleh warga negara Indonesia, tepatnya diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu pada pasal 51 ayat 1, tepatnya huruf A, maka ketentuan tersebut harus ditegakkan. Pada bunyi pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa yang memenuhi kriteria kualifikasi subjek hukum hanyalah perorangan yang merupakan warga negara Indonesia. Dan selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat disebutkan bahwa legal standing telah diatur oleh pemerintah dan seharusnya kita sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum haruslah patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Dewan Juri yang terhormat, dan kembali ke kaidah fikih, taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin, maka apapun yang dikatakan pemimpin untuk kebaikan bersama maka harus ditepati dan juga harus ditaati. Dewan juri yang kami hormati, marilah kita menegakkan peraturan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dewan juri yang kami hormati, secara tegas kami menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi legal standing bagi warga negara asing yang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
dasar 1945. Sekian argumentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.